Hai semuanya, ini dia sebuah cerita di balik podcast Gizi Anemia kelompok 1 kelas 6E. Sebelum itu, perkenalkan, ini dia personil kelompok 1 kelas 6E Gizi Komunitas Komprehensif. Pertama, ada Reza Syahwaita, biasa disebut Reza. Terus, ada Anida Indasari, panggil aja Nida. Ada Wapani Amanda Pian atau Wapani, Fadia Awanis, Fadia, Rima Agung Dira, Rima, Elfrida Sarah Starlin atau Elin, dan terakhir ada Ninis alias Nisfah Narda Adimar. Jadi sebelumnya ada sedikit insiden nih. Awalnya kita milih masalah ketahanan pangan, tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ketahanan pangan bukan menjadi suatu masalah di Kota Bogor itu sendiri. Nah, kita justru menemukan berbagai permasalahan gizi. Akhirnya, kita pilih obesitas sebagai masalah yang akan diintervensi. Tapi ternyata ada satu kelompok yang juga ngambil masalah obesitas. Dan setiap kelompok di kelas tidak boleh ada yang mengambil masalah yang sama. Kami kira masalahnya boleh sama, tapi intervensinya yang beda, dan ternyata semua itu keliru. Awalnya sempat terjadi perdebatan, saling gak mau ngalah, dan kekeh sama masing-masing. Namun, akhirnya kelompok kami mengalah. Karena memang setelah melakukan analisis situasi, masalah gizi di Kota Bogor itu tidak hanya obesitas saja. Anemia yang kami angkat untuk program gizi kelompok kami. Ya, masalah anemia remaja di Kota Bogor itu cukup tinggi, mencapai 75%. Karena kita ganti masalah buat program, akhirnya kita kerjain ulang dari mulai proposal dan PowerPoint yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Mulai dari awal deh semuanya. Capek sih, waktunya mepet juga, tapi gak apa-apa, yang penting selesai. Semangat! Sebenarnya di minggu 13, kita masih bingung buat nyari sasaran program kita itu di mana dan gimana. Akhirnya kita mulai ketemu titik terang nih. Dan alhasil kita sepakat buat ngadain podcast gizi. Dari situ kita juga udah bahas media apa yang bakal kita pakai buat podcast. Terus teknisnya kayak gimana, kayak ada kuis, giveaway, dana buat program itu dari mana, dan lain sebagainya. Di minggu 14, kita mutusin buat nyari sasaran program kita. Waktu itu kita juga udah mulai hubungin sekretariat Vikas untuk teknis perizinan buat mengadakan webinar ini. Nah, karena target programnya remaja putri, kita mulai cari SMA-SMA di Kota Bogor. Semuanya masih berantakan waktu itu. Dan tinggal kurang dari 2 kali pertemuan harus sudah ada hasil dan evaluasi. Akhirnya kita bagi-bagi job desk, biar semua kerjaan rata dan cepat selesai. Jadi, gini pembagiannya. Rima dan ini sebagai kontak person atau humas, Wapani sebagai narasumber, Elin sebagai moderator sekaligus MC, Fadia bertugas untuk membuat poster dan e-booklet, Nida menyiapkan kuis, dan Reza membuat form pendaftaran dan pre-post test. Kita juga bikin deadline buat tag rekaman dan juga pengerjaan tugas tiap masing-masing anggota. Waktu itu, tim kontak person menghubungi 2 sekolah, yaitu SMA 5 Kota Bogor dan SMA Kosgoro Bogor. Setelah itu, tim CP lanjut menghubungi sekretariat untuk bertanya lebih lanjut mengenai perizinan. Waktu itu perizinan memakan waktu lebih lama dari biasanya karena kondisi kita yang jarak jauh dan lebih sulit karena adanya pandemi ini. Di samping menunggu surat perizinan selesai, semua anggota sibuk menyiapkan instrumen untuk podcast, mulai dari poster, e-booklet,
menyiapkan materi, edit rekaman untuk podcast, form free test, post test, form pendaftaran, dan lainnya. Nah, tiba-tiba tim kontak person ngabarin buat kita list nama dan juga NIM untuk dikirim ke sekret. Akhirnya besoknya suratnya jadi. Semua senang karena alhamdulillah kita bisa cepat kirim perizinannya ke sekolah. Kita milih SMA Kosgoro Bogor buat sasaran program kita. Di situ, tim kontak person dihubungkan oleh admin SMA Kosgoro Bogor ke bagian BK. Kami sepakat untuk meminta minimal 30 siswa yang bakal mengikuti program ini. Dan dipilihlah kelas 10 MIPA 5 dan kelas 12 MIPA 2 oleh bagian BK. Swastiastu, nama budaya. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat dan rahmatnya, acara podcast kali ini dapat terselenggara sebagaimana semestinya. Sebelum acara dimulai, mari kita buka sesi podcast Anemia Remaja dengan membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elfrida, saya mahasiswa gizi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Saya selaku moderator dalam sesi podcast kali ini. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dari podcast Anemia Remaja. Di sini dianjurkan bagi ID peserta itu menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Kemudian pada permulaan acara, peserta juga wajib mengisi pretest yang akan diberi waktu selama 10 menit. Peserta juga harus menghadiri acara webinar dan mematikan suara atau mute mikrofonnya selama proses webinar berlangsung. Kemudian peserta juga dapat mengajukan pertanyaan dengan cara open mic di Google Meet dengan format tanya, sebutkan nama dan kelas langsung di Google Meet. Kemudian di akhir acara, peserta juga diwajibkan untuk mengisi link post test. Dan juga peserta diharapkan menghidupkan kamera untuk proses dokumentasi saat dimintai oleh moderator. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya bakal ngisi pretest dulu sebelum dimulai. Jadi teman-teman isi dulu pretestnya. Kami akan beri waktu 10 menit buat teman-teman ngisi link pretestnya. Kemudian ini link pretestnya. Nah, bisa ini ya teman-teman. Nanti di-share juga di WhatsApp group sama kakak panitia. Terserang berbagai macam penyakit, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, tapi isi keluarga kita, lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Anak kita makin berayap, membiasakan kembali. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Nah, teman-teman, jadi udah ditutup ya buat link pretestnya. Selanjutnya, kita bakal langsung nonton video podcastnya. Jadi teman-teman, mohon dipahami dan diserap baik-baik apa yang nanti kita sampaikan. Karena nanti bakal ada giveaway buat teman-teman yang bisa jawab kuis dan nanti ada format buat ikutan giveaway-nya di akhir acara. Jadi kalian harus simak baik-baik. Nah, jadi kita langsung aja dengerin podcast-nya. Nah, kali ini kita bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai seputar anemia. Sebelum kita mulai, aku mau jelasin dulu apa itu anemia. Jadi, anemia itu merupakan suatu kondisi tubuh di mana
kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah itu lebih rendah dari batas normal. Remaja putri dan wanita usia subur, ia dikatakan anemia kalau kadar hemoglobinnya itu nilainya kurang dari 12 gram per desiliter. Sedangkan untuk kadar hemoglobin normal pada laki-laki itu 13 gram per desiliter. Nah, anemia ini merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel darah merah atau eritrosit dalam tubuh itu terlalu rendah. Hal ini akhirnya menyebabkan masalah kesehatan karena kurangnya hemoglobin pada darah itu dapat menyebabkan terganggunya oksigen ke dalam tubuh. Anemia ini merupakan masalah kesehatan yang banyak terjadi dan tersebar di seluruh dunia, baik itu negara berkembang maupun di negara miskin. WHO itu menyatakan bahwa anemia itu merupakan 10 masalah kesehatan terbesar. Namun, kemajuan dalam penurunan angka kejadian atau prevalensi anemia ini masih dinilai sangat rendah juga. Nah, menurut WHO, pada tahun 2017 itu prevalensi anemia dunia sekitar 40-88%. Cukup tinggi juga kan? Nah, angka kejadian anemia pada remaja putri di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini sekitar 53,7%. Bayangkan, lebih dari setengah remaja putri di dunia di negara-negara berkembang menderita anemia. Hal itu menyebabkan anemia dikatakan menjadi suatu masalah kesehatan masyarakat apabila prevalensinya di atas 20%. Berarti anemia saat ini memang sudah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2012, prevalensi anemia pada remaja usia 10-18 tahun sebesar 57,1%. Dan pada wanita usia subur, usia 19-40 tahun sebesar 39,5%. Tinggi bukan? Anemia gizi besi ini sering diderita oleh wanita dan remaja putri. Dan diketahui, 1 di antara 3 wanita di Indonesia menderita anemia. Prevalensi anemia di Indonesia itu paling banyak pada remaja putri. Dia prevalensinya mencapai 84,6%. Nah, di Kota Bogor sendiri nih, di kota kalian, anemia itu sebesar 75%. Berdasarkan data tadi, anemia di Kota Bogor itu dikategorikan ke dalam masalah berat. Nah, sekarang udah tahu kan anemia itu apa dan seberapa besar sih masalah anemia baik di dunia, Indonesia maupun di Kota Bogor sendiri. Nah, sekarang kita bakal bahas jenis anemia. Anemia itu ada apa aja sih? Nah, anemia itu ada anemia defisiensi besi, ada anemia defisiensi vitamin C, anemia makrositik, ada pula anemia hemolitik, anemia sel tabit, anemia aplastik. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Anemia defisiensi besi. Anemia ini paling banyak terjadi pada remaja putri seusia-usia kalian nih. Anemia ini diakibatkan karena kurangnya zat besi. Zat besi itu bagian dari molekul hemoglobin. Oleh sebab itu, ketika tubuh kita kekurangan zat besi, maka produksi hemoglobin akan menurun. Meskipun demikian, penurunan hemoglobin sebetulnya baru akan terjadi jika cadangan zat besi atau Fe dalam tubuh itu sudah benar-benar habis. Yang kedua ada defisiensi vitamin C. Nah, anemia ini diakibatkan karena kekurangan vitamin C. Anemia ini sebenarnya jarang terjadi. Jadi, terjadinya dalam waktu yang cukup lama.
Penyebab kekurangan vitamin C biasanya adalah karena kurangnya asupan vitamin C dalam makanan sehari-hari. Salah satu fungsi dari vitamin C itu membantu absorpsi zat besi, sehingga jika terjadi kekurangan vitamin C, maka jumlah zat besi yang diserap akan berkurang dan bisa terjadi anemia. Jadi, walaupun asupan zat besi kita mencukupi sesuai dengan kebutuhan tubuh, tapi tidak ada vitamin C yang membantu menyerap, maka penyerapannya tidak optimal. Jadi, zat besinya terbuang begitu saja. Selanjutnya ada anemia makrositik. Nah, anemia ini disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Anemia ini memiliki ciri-ciri sel darah yang abnormal dan berukuran besar, dengan kadar hemoglobin per eritrosit yang normal atau lebih tinggi, dan MCV yang tinggi. MCV itu kepanjangan dari new corpuscular volume, merupakan salah satu karakteristik sel darah merah. Sekitar 90% anemia makrositik yang terjadi adalah anemia perniciosa. Selain mengganggu proses pembentukan sel darah merah yang bentuknya tidak normal, sehingga mengurangi jumlah oksigen dalam sel dan menyebabkan bentuk sel menjadi seperti sabit. Sel yang berbentuk sabit tersebut akan menyumbat dan merusak pembuluh darah kecil dalam limfa, ginjal, otak, tulang, dan organ lainnya. Juga dapat menyebabkan kurangnya pasokan oksigen ke organ-organ tersebut. Sel sabit ini rapuh dan juga dapat pecah pada saat melewati pembuluh darah. Akhirnya dapat menyebabkan kerusakan organ. Bahkan parahnya, ketika sel anemia ini juga dapat menyebabkan kematian. Yang terakhir adalah ada anemia aplastik. Anemia ini merupakan jenis anemia yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena anemia ini dapat mengancam jiwa. Anemia ini terjadi apabila sumsum tulang tempat pembuatan darah merah terganggu. Kejadian anemia aplastik menyebabkan terjadinya penurunan produksi sel darah merah atau eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Anemia aplastik terjadi karena disebabkan oleh bahan kimia, obat-obatan, virus, dan terkait dengan penyakit-penyakit lain. Lalu, bagaimana sih anemia itu terjadi? Nah, tanda-tanda dari anemia gizi itu dimulai ketika simpanan zat besi dalam tubuh itu menipis. Dan itu mengakibatkan bertambahnya absorpsi zat besi yang digambarkan dengan meningkatnya kapasitas pengikat besi dalam tubuh. Selanjutnya, setelah simpanan zat besi habis, maka kejenuhan transferin akan berkurang. Dan jumlah protoporfirin juga akan berkurang. Sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kadar ferritin serum. Akibatnya terjadi anemia dengan ciri-ciri yang khas, yaitu kadar Hb yang rendah. Gejala anemia defisiensi besi itu dibagi menjadi dua, yaitu tanda dan gejala anemia defisiensi besi tidak khas, seperti serta tanda dan gejala anemia defisiensi besi yang khas. Tanda dan gejala anemia defisiensi besi yang tidak khas sama seperti anemia pada umumnya, yaitu cepat lelah. Mengapa bisa cepat lelah? Karena simpanan oksigen dalam jaringan otot berkurang, sehingga metabolisme otot terganggu. Nyeri kepala, pusing, juga merupakan tanda ketika otak kekurangan oksigen, karena daya angkut hemoglobin berkurang.
Selanjutnya ciri-cirinya yaitu ada kesulitan bernafas. Terkadang sesak nafas merupakan gejala di mana tubuh memerlukan lebih banyak lagi oksigen dengan cara kompensasi pernapasan yang lebih cepat. Jantung berdenyut lebih cepat, diikuti dengan peningkatan denyut nadi. Muka pucat, telapak tangan, juga membran mukosa dan konjungtiva juga pucat. Kira-kira apa aja sih penyebab anemia itu? Nah, anemia itu umumnya disebabkan oleh perdarahan kronis, gizi yang buruk, atau gangguan penyerapan nutrisi oleh usus. Juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan darah. Faktor risiko terjadinya anemia memang lebih besar pada perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Karena cadangan besi dalam tubuh perempuan lebih sedikit daripada laki-laki. Sedangkan kebutuhan perharinya justru lebih tinggi pada perempuan. Kalian bayangkan deh, seorang wanita atau remaja putri akan kehilangan sekitar 1-2 mg zat besi melalui ekskresi secara normal pada saat menstruasi. Itu bisa menjadi salah satu penyebab anemia. Selanjutnya ada lagi 3 kemungkinan penyebab anemia. Yang pertama ada penghancuran sel darah merah yang berlebihan. Tadi seperti dijelaskan di atas bahwa ketika sel darah merah dihancurkan sebelum pada waktunya, maka sumsum tulang belakang atau sel darah merah tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan sel darah merah. Selanjutnya ada kehilangan darah. Kehilangan darah atau perdarahan yang berlebihan akibat dari perubahan atau ada masalah dengan pembukuan darah, maka akan menyebabkan anemia juga. Dan itu pada wanita kehilangan darah yang banyak saat menstruasi juga dapat menyebabkan anemia. Nah, sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa kejadian anemia itu lebih tinggi pada remaja putri dengan lama haid lebih dari 6 hari. Dibandingkan dengan yang lama haidnya 3-6 hari. Jadi semakin banyak sel darah merah yang keluar dari tubuh, risiko anemia akan semakin tinggi. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu produksi sel darah merah yang tidak optimal. Nah, produksi sel darah merah yang tidak optimal ini bisa terjadi ketika sumsum tulang tidak dapat membentuk sel darah merah dalam jumlah cukup. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya ini bisa disebabkan oleh infeksi dari virus, paparan terhadap kimia beracun, atau obat-obatan. Penyebab anemia gizi besi pada remaja putri juga dapat terjadi karena asupan zat besi yang tidak cukup. Adanya gangguan absorpsi besi, kehilangan darah yang menetap, penyakit dan kebutuhan yang meningkat, itu bisa menjadi penyebab anemia gizi besi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada asupan zat besi yang tidak cukup. Masa remaja seperti umur-umur kalian saat ini itu merupakan masa-masa yang penting dalam masa pertumbuhan. Apabila makanan yang kalian konsumsi tidak mengandung zat besi dalam jumlah cukup, maka kebutuhan tubuh terhadap zat besi tidak terpenuhi. Kebutuhan zat besi tidak terpenuhi ini dapat diakibatkan karena rendahnya kualitas dan juga kuantitas zat besi pada makanan yang kita konsumsi. Kurangnya konsumsi sayuran dan buah-buahan, serta lauk pauk akan meningkatkan risiko terjadinya anemia zat besi. Apa aja yang belum sepenuhnya matang, baik secara fisik, kognitif, dan masih dalam masa pencarian identitas diri seperti kalian, akan cepat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian pasti
Kalian pengen kan memiliki tubuh yang langsing? Nah, akibatnya mungkin ada sebagian dari kalian yang justru malah membatasi makanan. Kemudian selain itu, aktivitas remaja yang padat menyebabkan mereka makan di luar rumah atau hanya makan makanan ringan yang sedikit mengandung zat besi. Dan itu juga dapat mengganggu atau menghilangkan nafsu makan. Selanjutnya ada defisiensi asam folat. Pemberian asam folat sebesar 35% menurunkan risiko anemia. Defisiensi asam folat terutama menyebabkan gangguan metabolisme DNA. Akibatnya terjadi perubahan morfologi inti sel, terutama sel-sel yang cepat membelah sel darah merah, sel darah putih, serta epitel, kandung, usus, vagina, dan juga serviks. Kekurangan asam folat dapat menghambat pertumbuhan, menyebabkan anemia megaloblastik dan juga gangguan darah lainnya. Lalu ada gangguan absorpsi. Nah, zat besi yang berasal dari makanan dan masuk ke dalam tubuh kita ini harus diabsorpsi agar dapat digunakan oleh tubuh. Nah, proses absorpsi zat besi itu dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi. Indonesia sendiri, masyarakatnya lebih dominan untuk mengonsumsi sumber zat besi yang berasal dari nabati. Nah, lalu Indonesia sendiri itu masih memanfaatkan sumber protein itu dari beras. Jadi, akibatnya masyarakat Indonesia itu lebih rentan terhadap risiko menderita anemia gizi besi. Apa sih gejala anemia? Pasti kalian udah tidak asing lagi dong dengan istilah 5L. Lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Juga disertai dengan sakit kepala dan juga pusing, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat, serta sulit konsentrasi. Itu merupakan gejala anemia. Nah, secara klinis, orang yang menderita anemia itu punya tanda-tanda di mana mukanya pucat. Pucatnya ini nggak hanya pada muka saja, tapi juga pada, kalian perhatikan kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan juga telapak tangan itu juga pucat pada mereka yang menderita anemia. Lalu, mengapa sih remaja putri dan wanita usia subur itu lebih rentan menderita anemia? Yang pertama, remaja putri itu memasuki masa pubertas, di mana ia mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat untuk meningkatkan pertumbuhannya. Yang kedua, remaja putri itu seringkali melakukan diet yang keliru yang bertujuan untuk menurunkan berat badan. Pokoknya aku pengen kurus, itu kan pasti yang banyak di benak remaja putri. Aku pengen kurus, aku pengen si A, kayak si A yang badannya bagus, kurus. Jadi dia keliru dalam menurunkan berat badan, yaitu ditandainya dengan mengurangi asupan protein hewani yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Terus yang ketiga, remaja putri dan wanita usia subur itu mengalami haid. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa setiap bulannya akan mengeluarkan darah, akan kehilangan sel darah merah, dan juga akan kehilangan zat besi yang keluar di dalam sel darah merah itu. Lalu, dampak yang ditimbulkan dari anemia. Nah, anemia ini punya dampak buruk untuk kalian para remaja putri dan juga wanita usia subur. Di antaranya, dia dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi. Lalu menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otak dan sel otak. Yang ketiga, menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa
anemia itu disertai dengan pusing, jadi konsentrasi akan berkurang. Nah, selain dampak yang bisa dirasakan saat ini, ternyata anemia juga akan membawa dampak ke masa depan. Dia akan terbawa ketika kalian sekarang yang masih SMA, masih remaja, itu menjadi ibu hamil. Nah, ibu hamil yang anemia ini bisa mengakibatkan resiko pertumbuhan janin terhambat, dapat menyebabkan prematur, BBLR, dan juga gangguan tumbuh kembang anak. Salah satunya yaitu stunting dan gangguan neurokognitif. Lalu, perdarahan sebelum saat melahirkan dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Bayi lahir dengan cadangan Fe yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini. Jadi seperti lingkaran setan gitu. Dia akan berulang terus dari generasi ke generasi selanjutnya. Lalu yang terakhir juga dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Lalu bagaimana sih cara pencegahan anemia pada remati atau remaja putri dan juga wanita usia subur? Yang pertama yang sudah dibahas bahwa anemia ini bisa disebabkan karena kekurangan zat besi. Oleh karena itu, cara pencegahannya dapat dilakukan dengan meningkatkan asupan makan sumber zat besi. Sumber zat besi itu terdapat pada hati, ikan, unggas untuk pangan hewani, atau untuk pangan nabatinya dapat ditemukan pada sayuran-sayuran hijau dan juga kacang-kacangan. Nah, selain asupan sumber zat besi yang baik, juga absorpsi besinya itu harus baik juga. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk dan juga jambu. Dan juga meminimalisir untuk mengonsumsi zat-zat penghambat untuk absorpsi besi, yaitu seperti tanin yang dalam teh, serat, kalsium, dan juga fitrat. Nah, selain meningkatkan asupan makan, juga dapat dilakukan dengan sertifikasi bahan makanan dengan zat besi. Jadi makanan yang kita makan itu disertifikasi atau ditambahkan zat besi dalamnya sehingga kandungan zat besi dalam makanan itu bisa ditambah. Nah, sertifikasi ini sudah diterapkan nih di Indonesia antara lain dengan sertifikasi pada tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, dan beberapa snack. Nah, selain itu, dan sertifikasi pada bahan makanan tadi, pada rumah tangga juga kita telah ada yang namanya bubuk tabur gizi atau dikenal juga dengan multiple micronutrient powder. Jadi powder tersebut berisi zat besi dan vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada suplementasi zat besi. Nah, ini salah satu untuk mencegah anemia yaitu dengan suplementasi zat besi atau biasanya yang kita kenal dengan tablet tambah darah. Ketika makanan yang mengandung zat besi itu tidak mencukupi kebutuhan, maka suplementasi ini diperlukan. Pemberian suplementasi zat besi secara rutin selama jangka waktu tertentu itu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat dan juga untuk meningkatkan simpanan zat besi di dalam tubuh. Jadi simpanan besi dalam tubuh itu tersedia sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada bagaimana sih strategi penanggulangan anemia? Strategi penanggulangan anemia itu bisa dilakukan dengan asupan gizi seimbang. Nah, pesan umum dari pedoman gizi seimbang ini berlaku untuk usia dewasa dari berbagai lapisan masyarakat dalam kondisi sehat dan untuk mempertahankan hidup sehat. Di antaranya dengan yang pertama, mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan.
dapat dilakukan dengan menerapkan isi piringku pada setiap kita makan. Nah, setiap hari itu tubuh membutuhkan asupan protein 2-3 porsi. Makanan pokok 3-4 porsi, sayuran 3-4 porsi, buah 2-3 porsi, dan minum air mineral minimal 8 gelas sehari. Nah, dalam satu sajian itu, sayur-sayuran dan buah-buahan memiliki porsi paling banyak, yakni separuh bagian piring sehingga separuh bagian piring cukup makan. Separuh lainnya itu diisi dengan makanan pokok dan juga lauk pauk. Makanan pokok yang biasa mengandung karbohidrat dan juga lauk pauk yang mengandung protein. Selanjutnya, banyak makan sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, membiasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi, makanan pokok itu tidak hanya beras saja, tapi ini aturan konsumsi pembatasan gula, garam, dan lemak. Nah, sebelum kita membeli pangan itu sebaiknya kita membaca label gizi. Dan ingat bahwa pangan olahan dan pangan siap saji bahwa apabila konsumsi gula lebih dari 4 sendok makan, garam lebih dari 1 sendok teh, dan lemak dari 5 sendok makan per hari akan meningkatkan risiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Jadi untuk kalian ingat ya, GGL, gula, garam, lemak, 4, 1, 5. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak itu batas maksimal konsumsi per hari. Selanjutnya, biasakan sarapan. Nah, siapa nih di antara kalian yang masih malas buat sarapan? Sarapan itu penting loh. Sarapan itu dilakukan ketika bangun pagi dengan batasnya sampai jam 9. Sarapan itu berguna untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian. Lalu kita harus membiasakan minum air putih yang cukup dan juga aman. Nah, untuk air putih itu minimal 8 gelas per hari untuk remaja atau dewasa pada kegiatan ringan atau yang pada kondisi hari-hari biasa. Lalu kita juga harus membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi sebelum membeli makanan di kantin, di supermarket, di minimarket, kita harus sejak dini membiasakan membaca label pangan. Nah, label itu berisi tentang komposisi, zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan juga keterangan penting yang dicantumkan pada kemasan. Jadi dengan membaca label pangan, kita tahu tuh sebenarnya yang kita konsumsi itu apa sih, berapa sih kebutuhan zat gizinya yang ada di sana gitu. Selanjutnya, biasakan untuk mencuci tangan pakai sabun dan dengan air bersih yang mengalir. Nah, kapan sih kita itu harus mencuci tangan dengan sabun
prinsip air mengalir. Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, sebelum dan sesudah memegang makanan. Yang ketiga, sesudah buang air besar. Yang keempat, sebelum memberikan ASI. Yang kelima, sesudah memegang binatang. Dan yang terakhir, sesudah berkebun. Lalu bagaimana sih langkah mencuci tangan yang baik dan benar? Nah, ingat ya teman-teman, ada 5 langkah untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Tentunya dengan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan juga sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas dengan air bersih yang mengalir. Dan yang terakhir, keringkan tangan kita dengan handuk atau tisu atau juga bisa dengan diangin-anginkan. Yang terakhir, selanjutnya, selain mencuci tangan, kita juga harus melakukan aktivitas fisik yang cukup dan juga mempertahankan berat badan normal. Nah, aktivitas fisik itu dia dikatakan cukup kalau dilakukan selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali dalam seminggu. Nah, aktivitas fisiknya apa aja sih yang dapat kalian lakukan? Antara lain jalan kaki, berkebun, menyapu, mencuci, mengepel, naik turun tangga. Jadi kalau sekolah kalian ada lift, pas kalian di lantai 5, jangan naik lift ya, naik tangga aja. Nah, terus tadi mempertahankan berat badan normal. Gimana sih kita tahu berat badan kita itu normal atau enggak? Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan indeks massa tubuh. Dihitung dengan, bisa dicatat ya teman-teman, berat badan kalian dibagi dengan tinggi badan kalian dikuadrat. Nah, berat badan itu dalam satuan kilogram, sedangkan tinggi badannya dalam satuan meter, dikuadratkan ya. Nah, dia dikatakan normal apabila hasil perhitungan tadi itu ada pada angka 18,5 sampai 25. Nah, kalau lebih dari 25, dia masuk dalam kategori overweight. Nah, kalau misalnya lebih dari 27, dia udah masuk ke dalam obesitas. Nah, kita ngambil contoh ya. Misalnya berat badan kalian berapa nih? Misalnya saja berat badan kalian itu 50 kg. Lalu tinggi badan kalian itu 160 cm. Nah, kalau dalam meter dia kan 1,6 ya. Kalau dalam meter kuadrat berarti 1,6 dikuadratkan. Itu hasilnya adalah 2,56. Berarti untuk menghitung indeks massa tubuh kalian bisa dilakukan dengan berat badan kalian tadi 50 dibagi 1,6 kuadrat. Tadi hasilnya 2,56. Jadi 50 dibagi 2,56. Hasilnya yaitu 19,5. Nah, berdasarkan aturan WHO atau Kemenkes, hasil 19,5 itu termasuk dalam kategori normal. Jadi gitu cara kita mengetahui status gizi kita itu sebenarnya normal
obes, overweight, atau justru malah kurus. Karena kan untuk remaja sendiri kan rasa, oh aku kayaknya gemuk banget deh. Padahal pas dihitung ternyata dia masuk ke dalam kurus gitu. Nah teman-teman, tadi kan kita menyinggung dikit tuh masalah suplementasi TTD. Nah kenapa sih harus ada suplementasi TTD atau tablet tambah darah itu? Nah, sebenarnya TTD itu merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengurangi angka kejadian anemia, khususnya pada remaja putri. Tadi kan kita tahu ya, bahwa remaja putri di Indonesia itu lebih dari setengahnya menderita anemia. Jadi besar sekali, makanya pemerintah itu melakukan suplementasi TTD untuk mengurangi angka kejadian anemia tadi. Nah, kegiatan tersebut itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang standar tablet tambah darah bagi wanita usia subur dan juga ibu hamil. Nah, selain itu juga terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI. Nah, sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi seimbang bagi remaja. Jadi kan kita tadi udah tahu ya, bahwa efek dari anemia itu tidak hanya kita rasakan saat ini. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka dia akan berkelanjutan, bahkan dapat menimbulkan istilahnya lingkaran setan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi rugi kan. Nah, pemberian TTD pada remaja putri ini yang dilakukan melalui suplementasi itu mengandung sekurangnya 60 mg besi dan juga 400 mikrogram asam folat. Nah, kegiatan TTD ini dilakukan secara mandiri dengan dosis 1 bed seminggu sekali, minimal 16 minggu, dan dianjurkan minum 1 tablet setiap hari selama masa haid atau menstruasi. Yang digunakan oleh masyarakat itu merupakan obat generik, harganya itu terjangkau. Tablet tambah darah generik ini dikemas dalam bungkus warna putih berisi 30 tablet per bungkus. Nah, tablet tambah darah ini juga bisa ditemukan di apotik, toko obat, warung atau koperasi, kantin sekolah, didapat juga pada dokter atau bidan, atau pondok pesantren, atau juga di puskesmas, atau biasanya juga ada di sekolah-sekolah. Nah, kan tadi kalian nanya ya, tablet tambah darah itu lebih jelas. Tablet tambah darah itu apa sih? Saya kan dijelasin ya, kalau tablet tambah darah itu tablet yang isinya ada besi sama folat, di mana kandungan besinya itu 60 gram dan kandungan folatnya itu 0,25 mg. Terus kenapa sih wanita sama remaja putri itu perlu gitu minum tablet tambah darah? Seperti apa sih tablet tambah darah itu? Nah, yang pertama itu wanita itu mengalami haid, sehingga dia itu memerlukan zat besi untuk mengganti zat besi yang hilang bersama darah. Lalu yang kedua, ketika hamil dan menyusui, wanita itu kebutuhan zat besinya akan sangat meningkat, sehingga perlu dipersiapkan sedini mungkin semenjak remaja. Jadi kita istilahnya untuk bekal kita nanti ke depannya. Selanjutnya, tablet tambah darah ini juga digunakan untuk mengobati
wanita yang menderita anemia. Lalu dapat meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan kerja, dan kualitas sumber daya manusia pada generasi penerus. Dan yang terakhir dapat meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja putri dan wanita. Itulah kenapa sih wanita sama remaja putri itu perlu minum tablet tambah darah. Terus gimana cara minum tablet tambah darah? Nah, untuk dosisnya tablet tambah darah itu biasanya diminum 1 minggu sekali. Satu tablet itu 1 minggu sekali. Namun pada saat haid, dia dianjurkan meminumnya setiap hari 1 tablet selama haid. Nah, itu untuk wanita dan remaja ya. Sedangkan untuk ibu hamil itu, dia harus meminum 1 tablet tambah darah setiap hari, paling tidak 90 hari masa kehamilan dan 40 hari setelah melahirkan. Jadi totalnya itu selama kehamilan dan melahirkan itu ada sekitar 170 tablet minimal yang diminum oleh ibu hamil. Karena tadi kita tahu kan bahwa kebutuhan tablet tambah darah di ibu hamil itu sangat meningkat karena dia tidak hanya untuk dirinya saja, melainkan juga untuk bayinya. Lalu apa nih tips yang mesti kalian perhatikan ketika kalian mengonsumsi tablet tambah darah? Perlakuannya juga ya. Yang pertama, kalian itu harus minum tablet tambah darah dengan air putih. Jangan minum dengan teh, susu, atau kopi. Karena kita tahu ya, bahwa teh, susu, atau kopi itu punya zat yang dapat menghambat atau juga menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Sehingga percuma dong kita minum tablet tambah darah, tapi si Fe-nya itu tidak diserap tubuh. Dia justru malah diikat oleh tadi molekul dalam teh, susu, atau kopi lalu dibuang. Jadi ke tubuh itu cuma lewat doang, nggak ada efeknya ke tubuh kan. Kita udah minum, tapi nggak ada efeknya buat tubuh sendiri. Sama aja kita makan yang nggak berguna gitu. Jadi numpang lewat aja. Nah, pada beberapa kasus, ketika kita mengkonsumsi tablet tambah darah itu terjadi gejala ringan. Sebenarnya gejala ini tidak membahayakan ya, jadi kalian tidak usah panik. Nah, gejala-gejalanya itu seperti perut terasa tidak enak, mual-mual, susah buang air besar, dan tinja berwarna hitam. Nah, tipsnya untuk mengurangi gejala-gejala tadi, kalian bisa meminum tablet tambah darah ini setelah makan malam menjelang tidur. Nah, akan lebih baik lagi apabila setelah minum tablet tambah darah ini, kalian makan buah. Jadi, tentang saya jeruk. Seperti kita tahu kan tadi jeruk, dia mengandung vitamin C yang dapat membantu penyerapan Fe dalam tubuh. Jadi dibantu tuh diserap Fe-nya dalam tubuh. Jadi kan manfaatnya biar lebih kerasa sama kita. Nah, yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu tentang penyimpanan tablet tambah darah. Ketika kita mengkonsumsi tablet tambah darah, simpanlah tablet tambah darah tersebut di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari secara langsung ya, dan juga jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ketika sudah dibuka, harus ditutup kembali dengan rapat. Nah, apabila kita menemukan tablet tambah darah yang sudah berubah warna asli tablet tambah darah itu kan warna merah darah ya. Misalnya udah berubah warna menjadi agak kehitaman atau warna kehijauan. Itu sebaiknya kita tidak mengkonsumsi ya, mending dibuang aja.
Lalu yang harus diperhatikan yang terakhir adalah ini nih, tablet tambah darah itu tidak menyebabkan tekanan darah tinggi atau kebanyakan darah. Jadi gak akan berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah kalian. Nah, seperti tadi kita udah singgung sedikit. Gimana sih biar penyerapan OTD itu lebih efektif? Nah, sebaiknya ketika kita meminum tablet tambah darah itu, kita konsumsi berbarengan dengan buah-buahan sumber vitamin C. Seperti yang tadi disebutkan ya, ada jeruk, pepaya, mangga, biji, dan juga buah-buahan lain. Nah, vitamin C ini dapat meningkatkan absorpsi zat besi atau zat besi yang berasal dari nabati, sayur-sayuran, sampai 4 kali lipat. Karena bentuk zat besi itu kan ada feri sama ferro. Nah, si vitamin C ini dia mengubah besi feri menjadi ferro sehingga dia itu lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh. Lalu kita juga dapat mengonsumsi beras dan juga daging. Kenapa? Karena protein itu mempunyai peranan penting dalam transportasi zat besi dalam tubuh. Jadi mobilisasi dipindahkan, diangkut-angkut. Si FP kan butuhnya kemana nanti diangkut sama si protein ini. Nah, kalau proteinnya ya kurang, jadi kan FP-nya ada, cuman alat pengangkutnya nggak ada, jadi tidak bisa didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan gitu. Nah, ada penelitian ya yang menunjukkan bahwa remaja putri yang asupan proteinnya kurang dari AKG yaitu punya resiko 5 kali lebih besar untuk menderita anemia dibandingkan dengan remaja putri yang asupannya cukup. Itu karena tadi kan seharusnya dia membantu mobilisasi perpindahan, tapi takutnya nggak ada ya, televisi itu nggak bakal benar-benar digunakan oleh tubuh, jadi tetap aja kekurangan gitu. Kalau tadi kita berbicara tentang gimana sih biar FK atau TTD yang kita konsumsi itu lebih efektif diserap oleh tubuh. Nah, kalau sekarang kita bakal bahas tentang zat-zat yang bisa menghambat absorpsi TTD dalam tubuh. Yang pertama itu ada teh dan kopi. Kenapa sih teh dan kopi itu justru menghambat penyerapan FK dalam tubuh? Karena teh dan kopi itu mengandung zat yang bernama tanin. Nah, tanin ini dapat menurunkan absorpsi zat besi sampai dengan 80%. Bayangkan banyak sekali ya, hampir semuanya. Hanya sedikit saja. Minum teh 1 jam setelah makan dapat menurunkan absorpsi besi hingga 85%. Jadi, kalau kalian sudah makan, usahakan jangan minum teh manis. Jadi mungkin yang iklan di TV itu kan apapun makanannya, minumnya kalian air putih saja daripada teh manis, karena kan percuma itu. Kalian makan ayam, makan steak atau apa ya, dalam tubuh zat besinya asupannya cukup, kalian justru malah minum habis makan. Itu tidak jadi itu dapat menurunkan absorpsi Fe dalam tubuh kalian. Nah, ada sebuah penelitian nih
Dia penelitiannya dilakukan pada remaja putri di Kabupaten Sleman. Penelitian itu menunjukkan bahwa siswa yang terbiasa minum teh mempunyai resiko lebih tinggi menderita anemia dibandingkan dengan siswa yang kadang-kadang atau tidak biasa minum teh. Nah, itu kan tadi pada teh ya. Teh ada tanin. Nah, untuk kopi sendiri dia ada kafein. Kafein juga dapat menurunkan absorpsi zat besi. Lalu hindari minum tablet zat besi atau tablet tambah darah berbarengan dengan tablet kalsium dosis yang tinggi. Karena tablet kalsium dosis yang tinggi itu dapat menghambat penyerapan besi. Jadi kalau misalnya kalian udah minum CBD, kalian jangan minum susu. Jangan minum susu, lebih tepatnya kayak beri jarak 1-2 jam baru kalian minum susu. Atau kalian jangan meminum CBD dengan susu, minumnya dengan air putih aja. Soalnya kalau dengan susu dia bisa menghambat absorpsi zat dalam tubuh. Lalu obat sakit mah itu kan berfungsi untuk melapisi permukaan lambung ya. Nah, obat sakit mah ini karena lambungnya dilapisi maka penyerapan zat besinya hambat. Lalu gimana sih kita mendapatkan tablet tambah darah? Nah, tadi kan udah jelas nih ya, tablet tambah darah itu bisa bukan toko obat, apotik, warung, tempat kemudian aktif, atau juga mungkin kadang di sekolah yang beberapa sekolah yang menyediakan. Nah, selain dengan pemberian suplementasi tablet tambah darah, anemia juga dapat dicegah dengan penanggulangan untuk penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu ada apa aja sih? Yang pertama ada kurang energi kronis atau kurus. Bagi kalian yang IMT-nya di bawah 18,5 itu masuk ke dalam kategori kurus. Yang kedua, selain KEK, penyakit penyerta itu adalah cacingan. Lalu ada malaria, TBC, dan juga HIV/AIDS. Nah, teman-teman nggak kerasa kan kita tadi udah ngobrol panjang lebar tentang anemia, ngobrol asik seputar anemia. Gimana? Sekarang kalian udah tahu kan apa itu anemia, gejalanya apa itu PPD, makanan yang harus kalian konsumsi apa, yang harus kalian batasi apa, ya kan? Nah, kalian juga bisa bantu share ke teman-teman kalian ya, biar banyak remaja yang sadar dan angka anemia bisa terus menurun. Oke, kita cukupkan saja. Saya akan kembalikan ke Kailin. Silakan. Kemudian saya akan menyimpulkan inti dari materi podcast kali ini. Yaitu kesimpulan dari materi ini merupakan anemia adalah kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah itu lebih rendah dari normal atau tepatnya kurang dari 12 gram per desiliter untuk wanita usia subur dan remaja putri. Nah, anemia juga dapat disebabkan oleh penghancuran darah merah yang berlebih, kemudian juga kehilangan darah dan produksi sel darah merah yang tidak optimal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah anemia pada remaja dengan meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan menerapkan 10 pedoman gizi seimbang. Kemudian juga ada fortifikasi bahan makanan dengan zat besi dan konsumsi tablet tambah darah. Nah, kemudian sebelum itu teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalkan
ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic aja ya di Google Meet-nya. Silakan sebutkan nama, kemudian kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raka Trunada dari kelas 10 IPA 5. Ya. Mau nanya kalau anemia tuh sama nggak sih kalau misalnya kayak darah rendah? Darah rendah kan kayak emang penyakit yang dialami seseorang dan kayak jangka lama gitu kan. Anemia tuh gara-gara kita daging atau juga hati dan juga sayur dan buah itu juga bisa menjadi salah satu penyebab anemia. Jadi anemia itu memang dia ada anemia karena kekurangan zat gizi, ada juga anemia yang memang karena dia masalah klinis atau itu adalah suatu penyakit. Nah, untuk tahunya itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Jawabannya terserah teman-teman, ada yang mau menjawab, kalau nggak ada, nanti biar kakak-kakak yang lain yang nunjuk teman-teman ya. Boleh? Ya, boleh. Boleh, Kak? Tadi kan di podcast kita menyinggung tentang 10 pesan gizi seimbang ya. Nah, kalian bisa tolong sebutkan 10 pesan gizi seimbang itu apa aja? Minimal 3 deh. Yang bisa jawab nanti kita kasih giveaway ya. Jadi harus cepet-cepet nih siapa yang mau jawab. Namanya Zahra dari kelas 10 MIPA 5. Oke, jawabannya? Ya, pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Syukuri dan nikmati makan muda. Terus, makanlah makanan yang memenuhi gizi seimbang. Gimana kalau apa nih? Betul nggak jawabannya? Iya, betul. Nah, berarti Zahra dapat giveaway ya, berupa saldo dana atau apa nanti menyesuaikan. Selanjutnya kalau apa nih? Kuis yang lainnya. Silakan kasih pertanyaannya. Tadi kan di podcast kita membahas tentang pangan yang mengandung Fe. Nah, kalian sekarang sebutkan bahan makanan yang kaya akan Fe dan juga bahan makanan yang membantu untuk penyerapan Fe dalam tubuh dan bahan makanan yang menghambat proses penyerapan Fe dalam tubuh. Aku mau Kak. Sebutkan nama ya sama kelas. Oh iya, namanya Almira dari kelas 10 IPA 5. Tadi itu bahan makanan yang kayak akan Fe itu kalau misalkan dari bahan pangan yang hewaninya tuh dari hati, kemudian dari daging sapi ataupun daging kambing. Terus kalau bahan pangan nabatinya kita bisa dapat dari sayuran hijau sama kacang-kacangan. Sama kalau yang memperhambat absorpsi dari si Fe-nya tuh teh sama kopi. Udah, Kak. Satu Gimana, lagi Kak? belum. Betul, Kak? Satu lagi. Satu lagi yang apa? mempercepat proses penyerapannya itu apa? Vitamin C ya? Ya. Iya. Nah, berarti Almira juga dapat ya giveaway. Makasih, Kak. Yang lain, ada lagi nih giveaway dari kita. Oh, sebelum itu ya, teman-teman juga bisa ngisi link buat post-testnya juga ya, seperti tadi. Dikasih waktu 10 menit buat ngisi. Nah, bisa dimulai dari sekarang. Dimulai. Kita muda terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin mineral, tapi gizi keluar kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Janganlah kita makan yang beragam.
lompati lagi bisa hilang. Bangsaku sehat berprestasi. Ikutan giveaway. Nah, kalian harus follow IG kita dulu di @podcastgizi_hamka. Kemudian juga peserta harus memposting kegiatan pencegahan anemia. Bisa dalam bentuk apa aja. Contohnya kayak misalkan kalian pas lagi beli tablet tambah darah atau pas minum tablet tambah darah. Kemudian juga bisa foto piring makanku yang isinya itu lengkap. Ada protein nabati, hewani, nasi, dan buah. Kemudian atau kegiatan lainnya kayak misalkan kalian mau ngerangkum dari materi podcast kali ini boleh juga. Nanti pokoknya kalian harus tag akun kita biar panitia bisa menilai ya. Kemudian dalam prosesnya itu ketika posting di IG story, kalian harus menggunakan hashtag cegah anemia dan remaja sehat ya. Kemudian posting dimulai setelah podcast ini selesai 1x24 jam ya. Kemudian pengumuman juga akan disampaikan keesokan harinya melalui postingan IG. Jadi pastiin kalian buat follow @podcastgizi_hamka biar tahu siapa yang bakal menang giveaway-nya. Nah, kalian harus nih ikutan giveaway-nya karena lumayan banget kalian bakal dapat saldo dana atau OVO yang lumayan lah buat kalian gitu. Jadi pastiin buat ikutan ya semuanya. Selanjutnya bakal ada sesi dokumentasi. Jadi buat kalian diharapkan ini ya, dinyalain kameranya semuanya buat foto. Until we meet again. For some answers now, guess what we're gonna do? Hey, hear me. Come closer, I'll keep you warm and tell me what is on your mind. No, I know I can't deny. No, I know I can't forget. And every time I look at you, it just fits so perfectly. No, I know I can't deny. No, I know I can't forget. You're the first one I let in and letting go. Can you find me now under 10,000 stars? Can you feel me now? Hold me tight. Wait till the day we met until we meet again.